Nah dari situ sebenarnya Pak Prabowo sudah kalah dalam politik gitu. Tidak boleh gitu, karena kita harus menjaga elektoral kita, memaintain elektabilitas kita, memaintain sentimen kita. Secara tidak langsung ini jelas-jelas merugikan Presiden Prabowo gitu. Jadi artinya dalam konteks ini Gibran sudah menang gitu. Ini sebenarnya model-model Pak Jokowi zaman dulu. Jadi bagaimana orang terzolimi, underdog efek, kemudian orang empati gitu, orang kasihan. Nah itu yang dicari sama Gibran itu sekarang sama timnya. Nah sekarang kita lihat bagaimana komentar analis politik nih dari Mas Pangi Sarwi. Kita sapa dulu, Bang Pangi. Halo Bang Pangi. Selamat malam. Bang Pangi dengar ya obrolan kita tadi ya? Dengar. Asik. Ini kita butuh nih analisa dari Bang Pangi kayak apa nih? Bahwa kemarin di sidang kabinet paripurna, posisi duduk wakil presiden yang tidak sejajar dengan presiden, tidak berada di samping presiden, itu menjadi tanda tanya besar. Nah, Bang Pangi komentarnya seperti apa? Iya, jangan saya komentarnya begini bahwa siapa yang paling diuntungkan dalam peristiwa ini? Nah, oke. Nah, pertanyaan itu harus dijawab. Kalau saya bisa menjawab bahwa itu Prabowo, berarti itu desain Pak Prabowo. Tapi kalau itu menguntungkan Gibran, itu desain dari Gibran gitu. Terlepas siapa protokolernya, siapa orang di dalamnya, kita nggak tahu kan kemana intensitasnya gitu. Nah, jadi dilihat dari kemarin itu kayaknya kan memang ekspresi Wapres sendiri kan kayak nggak suka gitu ya, kayak unhappy lah ya bahasanya ya, dengan posisi penempatan duduk di situ, meskipun tidak disampaikan secara langsung ya, tapi dari raut wajahnya itu juga udah dari beda ya? Gitu ya, dari mimik beda ya. Jadi jangan mudah ketipu sama wajah, Mas. Kita ini hati-hati dengan gaya-gaya model ini, kan suhunya sama. Oke. Jadi suhunya model sama. desainnya apa, panggung depan panggung belakangnya beda, bisa beda. Jadi saya mencermati, saya agak anti mainstream sebenarnya. Oke. Jangan-jangan ini operasinya Gibran, karena beliau ini canggih loh, jangan dianggap remeh loh. Beliau ini canggih di dalam memompa elektabilitas, canggih di dalam membangun sentimen. Sekarang kan sentimennya orang underdog efek ke Gibran, bukan ke Prabowo. Nah dari situ sebenarnya Pak Prabowo sudah kalah dalam politik gitu. Tidak boleh gitu, karena kita harus menjaga elektoral kita, memaintain elektabilitas kita, memaintain sentimen kita, memaintain bagaimana pandangan publik. Nah kemudian muncul buzzer, influencer main, kemudian kasihan Gibran dengan wajah kasihan, sedih gitu kan. Pak, bagi masyarakat awam kita itu kemakan itu. 80% masyarakat kita itu polos banget gitu. Iya. Nah, Mas Pangi, mungkin nggak peristiwa ini ada kaitan sama isu Gibran bakal maju di 2029? Iya pastilah, Mas. Semuanya pasti berhubungan dengan kekuasaan. Nggak ada orang yang ingin berhenti dalam berkuasa kecuali dia meninggal ya. Baru berhenti orang untuk berkuasa gitu. Jadi sebenarnya kalau saya mencermati semua peristiwa politik itu ada desain gitu. Semua peristiwa politik itu selalu tidak ada yang alamiah, selalu ada arsiteknya, selalu ada yang menunggang keuntungan di situ gitu. Setiap fenomena empirik fenomena gelembung-gelembung elektoral itu selalu ada yang diuntungkan di situ. Nah, saya ada peristiwa ini sebenarnya yang kasihan kan Presiden Prabowo, seolah beliau tertuduh kan, tidak nyaman jadinya, kemudian diledek, dibully, dan seolah-olah ini dan seterusnya. Ini kan secara tidak langsung ini jelas-jelas merugikan Presiden Prabowo gitu. Jadi artinya dalam konteks ini Gibran sudah menang gitu. Ada kemungkinan nggak sih Bang? Ada kemungkinan nggak kalau memang ini mungkin permintaan Presiden? Ada kemungkinan itu? Iya bisa tidak. Tetapi saya dalam politik ini ketika Gibran diuntungkan, saya nggak percaya Presiden melakukan itu. Mungkin karena permintaan tadi mungkin benar secara teknis seperti yang disampaikan Mensesnek Prasetyo gitu, bahwa ini memang masalah teknis saja, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Percaya nggak dengan statement itu tadi?
Iya, ya artinya begini, kalaupun itu adalah kesalahan teknis atau sesuatu yang dari protokoler atau dari istana yang miss dan seterusnya, tetapi lagi-lagi peristiwa ini jelas-jelas merugikan Presiden Prabowo. Dan akhirnya Digoreng ya. bukan sekedar hanya digoreng, menjadi investasi politik yang luar biasa ini, dikapitalisasi menjadi gelembung elektoral bagi Gibran. Dan Jadi ini jelas ini dalam tanda mendongkrak kutip, Presiden Prabowo. kayak dulu ya, seolah-olah dalam tanda kutip terdolimi gitu ya. Iya, karena orang Indonesia tuh gini Mas Teguh, sangat mudah Kasihan. kasihan. Iya. Jadi kalau ini sebenarnya model-model Pak Jokowi zaman dulu. Jadi bagaimana orang terzolimi, underdog efek, kemudian orang empati gitu, orang kasihan. Nah, itu yang dicari sama Gibran itu sekarang sama timnya. Okay. Ini nggak alamiah, ini operasi politik. Yakin Bang ini operasi politik nih Bang? Yakin, saya yakin 100%. Apa sih yang menjadi ciri satu peristiwa ini dimungkinkan sebagai operasi politik itu? Iya, karena timnya kan udah siap juga untuk menunggang itu. Oke. Nah, kita curiganya justru protokolernya kemana ini, kok bisa begini? Ini desainnya disengaja, dugaan saya. Oh, ada dugaan ke sana malahan ya? Ini kan dugaan, bisa ya bisa tidak ya. Tapi orang politik selalu, saya berulai dari kecurigaan ke sana. Oke. Nah, tapi Bang, untuk di 2029, apakah tidak, kan kalau dulu-dulu kan Pak Jokowi juga sering mengatakan bahwa Prabowo Gibran 2 periode gitu kan. Untuk di 2029 kemungkinan masih akan barengan lagi. Ini ada kemungkinan berarti di 2009 meskipun masih lama, apakah ada kemungkinan nanti akan say goodbye? Bisa ya, bisa tidak. Cuma intinya cuaca politik ini kan Mas Teguh susah ditebak ya. Karena nanti dimainnya di injury time last minute gitu. Kita tidak bisa menebak, kadang-kadang hujannya di mana, mendungnya di mana, hujannya di mana. Iya, anginnya di mana, itu bisa geser-geser sih. Tapi intinya sih sebenarnya bagi Gibran adalah ya minimal harus jadi wakil presiden lagi, dan maksimalnya adalah menjadi presiden. Kalau nggak ada mungkin beliau akan berhenti dalam politik pensiun itu, nggak. Jangankan presiden wapresnya, Pak Jokowi aja nggak mau pensiun kan sebenarnya per hari ini. Ya. Apalagi Gibran gitu. Nah, kalau dilihat dari sekarang ini posisinya, langkah politik apa yang sudah harus diwaspadai mungkin Pak Prabowo terhadap Mas Gibran? Ya menurut saya Pak Prabowo nggak boleh polos begini dalam politik. Harus betul-betul memahami ini operasi siapa, kerja siapa, yang diuntungkan siapa. Dan ini tentu harus hati-hati Presiden Prabowo gitu. Karena yang begini-begini itu nggak ada sama sekali. Apa untungnya bagi Presiden Prabowo coba? Sentimennya kagak dapat. Hanya Presiden Prabowo yang tertuduh, dianggap angkuh, atau Presiden Prabowo dianggap tidak menghargai wapresnya dan seterusnya. Padahal mungkin Presiden Prabowo nggak ada niat seperti itu juga, tapi itu kemudian dijadikan sebagai komoditas elektoral gitu, kepentingan desain begini. Jadi harus diwaspadai adalah agenda-agenda terselubung begini. Dan ujungnya ada elektabilitas kok, ujungnya nggak ada lagi urusan lain.